Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami di Siddhartha. Nah, hari ini topiknya adalah mengenai crypto and watch. Nah, teman-teman, ke depan saya pengen bahas mengenai dua topik ini sih, teman-teman. Gimana kalau menurut teman-teman? Jadi, saya pengen arahan channel saya ini lebih arahnya ke kita bahas tentang kripto dan juga dunia horologi. Kenapa kripto? Karena em, dua-duanya punya kesamaan, yaitu adalah investasi juga ya teman-teman. Jadi kalau untuk beberapa model tertentu kan teman-teman sudah tahu lah, tiga merek utama ya, dari Rolex, AP, Patek. Terus ada juga yang high end-nya RM. Ada juga sekarang yang newcomers, sebenarnya bukan newcomers, merek lama tapi udah bisa masuk ke ranah investasi gitu, yaitu Vacheron Constantin gitu ya. Mungkin nanti menyusul ada Alang Suna dan beberapa merek jam tangan lainnya gitu. Nah teman-teman, jadi ke depan kadang-kadang saya bakal bahas kripto, kadang-kadang saya juga bakal bahas jam tangan gitu. Dua topik inilah teman-teman, tapi cara pembahasannya adalah di sini bukan pembahasan yang sangat detail dan formal gitu, tapi lebih ke membahas mengenai fun-fun aja gitu, kayak ngobrol di warung kopi lah teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada pembahasan-pembahasan yang mengarah kepada interest teman-teman, jadi pingin mulai investasi di jam tangan ataupun kripto, teman-teman, this is not financial advice ya, selalu di dunia crypto space itu seperti itu sarannya. Dan juga untuk jam tangan teman-teman, kalau teman-teman memang pengen beli jam tangan, tujuannya murni untuk investasi juga sebenarnya bijak nggak bijak, tapi yang pasti yang namanya investasi itu lebih ke arah jangka panjang dan sebelumnya perlu dipelajari ilmunya dulu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak belajar ilmunya, nggak ngelihat harganya, nggak belajar dalamnya, tidak menyelam dalam gitu ya, mengenai misalnya kalau jam tangan model apa, merek apa yang bagus ke depannya, kira-kira potensinya gimana. Jadi kalau teman-teman asal beli cap cip cup sana sini gitu, itu namanya gambling ya. Juga ketika Anda juga membeli koin dalam kripto, Anda nggak mempelajari, Anda cuma ikut-ikutan orang, lalu Anda beli berharap naik, apalagi jangka pendek, itu namanya berjudi ya. Beda kalau misalnya Anda sudah meriset lebih dalam, fundamentalnya seperti apa, juga di dunia perjam tanganan juga sama ya. Ketika Anda meriset lebih dalam lagi, itu bisa disebut yang namanya investasi lah, dan yang fokusnya untuk jangka panjang juga. Nah, kita mulai ya. Jadi judul video saya adalah Watch versus Crypto. Tapi Watch versus Crypto bukan dibandingin secara langsung. Saya pengen gini nih teman-teman. Anda pilih mana? Anda sehari-hari memakai jam tangan sekelas G-Shock dan Seiko, tapi Anda memiliki satu Bitcoin. Yang paling familiar kan, dan bisa dibilang yang paling apa ya, yang paling kemungkinan besar jangka panjang akan bertahan terus lah, yaitu adalah Bitcoin ya. Mungkin kedua Ethereum, sisanya saya nggak tahu gitu. Maksudnya bisa aja punya potensi lebih banyak, tapi kalau misalnya Anda pengen nyimpen nyenyak tidur ya, nomor satunya adalah Bitcoin. Jadi makanya saya bandingkan dengan Bitcoin. Saya ulangi lagi ya. Anda pilih mana? Sehari-hari Anda memakai jam tangan Seiko atau mungkin G-Shock senilai ya di bawah 50 juta lah. Maksimal 50 juta. Jadi maksudnya gini, G-Shock atau Seiko yang mencapai angka 50 juta itu udah G-Shock atau Seiko yang bagus ya, yang kita pakai pun punya prestisnya gitu di dunia perjam tanganan, terutama mereka para antusias G-Shock atau Seiko gitu ya. Plus ada Bitcoin di wallet Anda gitu ya, di wallet address Anda. Atau Anda memiliki satu atau dua atau mungkin tiga jam tangan yang prestisius, yang luar biasa. Nah, saya kasih contoh jam tangannya, tapi saya update dulu kurang lebih mungkin Bitcoin itu sekarang inilah ya. Kurang lebih kira-kira harga anggaplah sekitar di angka biar bulat ya 750 juta.
Jadi, kalau misalnya Anda membeli jam tangan Seiko, juga boleh 2, boleh 3, boleh 1, teman-teman. Sampai dikasih budget 50 juta, totalnya berarti 800 juta rupiah ya, teman-teman. Jadi Anda punya budget 800 juta rupiah nih. Anda lebih baik membelanjakan apa? Satu Bitcoin dan jam tangan Seiko atau G-Shock, or Anda beli satu jam tangan mewah atau beberapa jam tangan mewah senilai totalnya 800 juta. Nah, contoh jam tangan mewahnya saya kasih contoh ya. Ini kalau seandainya ada meleset-meleset dengan harga sekarang, karena kan harga pun naik turun ya teman-teman. Anggap dibuletin lah, sisanya Anda boleh kantongin sendiri kayak, atau misalnya Anda bisa ngebelanjain jam tangan yang lebih murah lagi. Pokoknya ini lagi pengen iseng-iseng diversusin gitu ya. Yang pertama jam tangan AP Royal Oak 41 mm chronograph ya. Memang kurang lebih harga sekarang ya sekitar angka 800-an lah ya. Kurang lebih lah teman-teman. Ya bisa lebih, bisa kurang, bisa tergantung kondisi, tahun dan lain-lain, tapi kurang lebih di 800. Jadi contohnya yang ini ya, anggaplah kita ngomong yang Panda deh. Satu itu ya. Kedua, Anda bisa juga beli Rolex Daytona Blue Dial Gold, White Gold teman-teman. Ini juga kurang lebih sekitar 800-an lah. Kurang lebih ya teman-teman. Saya bicara ini market apa ya, bukan yang super brand new, unsealed. Maksudnya masih sealed apa sih, bukan lah. Tapi masih cenderung new lah. Cenderung new atau mungkin second yang sangat bagus gitu. Jam ini kurang lebih sekitar harga 800 juta. Yang ketiga, Anda boleh juga Anda punya 2 jam, yaitu adalah Daytona Panda ya teman-teman. Kalau yang sangat baru teman-teman, saya pernah nanya, yang sangat-sangat baru ya, 2021 itu udah di atas 600 juta teman-teman, sadis sih. Tapi saya nggak usah pikir yang baru lah teman-teman, anggap aja yang second deh. Ya anggaplah kurang lebih harganya sekitar 500 juta lebih lah. Plus antara Batman atau Pepsi lah. Batman-nya boleh baru atau Pepsi second ya, dijumlahin kurang lebih sekitar 800 juta. Jadi opsi jam tangannya yang tadi ya. Atau Anda juga bisa dipecah menjadi 3 jam Rolex ya. Yaitu adalah Submariner Black. Boleh yang 41 mm atau 40 mm. Kita lah sekarang bicara second lah teman-teman. Anggap dia di 200 jutaan. Batman ya teman-teman. Jam Batman second juga. Ya anggaplah sekitar mendekati 300 lah, 200 sekian ya, 260, 270 gitu. Atau Batman yang like new juga segitu sih kelihatannya. Yang Oyster ya teman-teman. Atau mungkin yang Jubilee juga, Batgirl nggak terlalu jauh lah. Juga ditambah dengan Pepsi ya, Pepsi itu kurang lebih ya sekitar 325 jutaan lah. Kita kisaran lah harga segitu, totalnya 800 juta ya teman-teman. Jadi saya ulang ya teman-teman, antara AP atau Rolex nih. Rolexnya ada 3 opsi, ABC nih ya. A-nya Rolex Daytona Blue Dial White Gold 1 jam atau 2 jam nih, Daytona putih plus Batman or Pepsi. Yang C-nya Submariner Black Dial 41 mm boleh, yang second anggap, atau plus Batman plus Pepsi, jadi 3 jam sport Rolex. Atau mungkin satu Patek Philippe Aquanaut Steel Black, kodenya 5716 ya. Ya, kelihatannya sih 5716. Nanti kalau salah saya benerin di sini lah. Tapi setahu saya itu. Nah, atau 5176 ya. Atau 5167, saya lupa lah nanti. 516. Pokoknya di sini ya, teman-teman. Di sini ya. Ini kalau lagi video gini kadang-kadang suka lupa, teman-teman. Anyway, Anda pilih yang mana? Ini juga Patek Philippe ini harganya kurang lebih sekitar 800 jutaan ya teman-teman. Ini harga kalau yang belinya itu bukan toko teman-teman. Kalau belinya itu adalah user. Ini juga harga user semua ya teman-teman. Kalau toko ya pasti lebih murah lah. Nah, teman-teman pilih yang mana? Kalau saya hari ini teman-teman dikasih uang 800 juta. Ini kalau saya loh ya teman-teman. Kalau saya loh. Sebenarnya tergantung lah teman-teman. Sebenarnya tergantung. Cuman mungkin saya lebih memilih berinvestasi di kripto dan memakai jam Rolex, memakai jam G-Shock atau Seiko yang senilai up to 50 juta gitu. Sisanya saya beliin Bitcoin aja. Kalau memang ini dikasih uangnya dan memang saya mau belanjain untuk sesuatu yang investasi jangka panjang gitu ya.
Tapi beda lagi kalau mungkin kriptonya udah banyak gitu. Mungkin ya udah beli jam aja gitu. Jadi ini kan tergantung preference, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih benar. Nah, ini saya pengen kasih plus minusnya nih. Menurut saya ya, plusnya adalah mungkin jangka panjang kripto itu punya more potensial plusnya ya. Tapi ada minusnya. Minusnya orang yang nggak mendalami, jadi yang berjudi tadi, di depan video ini saya udah cerita bahwa orang yang tidak mendalami, tidak mempelajari dengan baik knowledge-nya, fundamentalnya, dan lain-lain gitu, itu lebih ke berjudi. Berjudi ini mental health-nya nggak bagus, karena kripto ini fluktuasi, jadi ya kurang bagus aja sih gitu. Bisa jadi Anda nggak bisa tidur, akhirnya bukan investasi malah jadi sakit teman-teman. Nah, jam tangan plusnya cenderung harga lebih stabil. Udah gitu bisa dinikmati, asetnya ada, cuman memang dia punya yang namanya slow growth, teman-teman. Slow growth. Jadi, tetap bisa dijadikan investasi ketika Anda meriset lebih dalam ya tentang beberapa model jam tangan. Model-model tadi yang saya cerita, kasih contoh itu model-model yang bisa jadi investasi gitu. Jadi slow growth lah. Terus plusnya lagi di kripto apa? Kripto sambil memakai Seiko atau mungkin G-Shock gitu ya. Anda lebih low profile. Tapi ketika profit ya bisa meroket gitu. Tapi ketika tidak profit pun turunnya bisa, Anda bisa loss, unrealized loss lah. Jadi turun yang belum diuangkan kan sebenarnya unrealized loss ya. Profit yang belum diprofitkan juga unrealized profit gitu. Jadi ada plus dan minus. Kalau Anda belinya jam tangan itu Anda terlihat high profile lah. Jadi ketika Anda ketemu di dunia nyata ya, sekarang kan ada dunia maya ya, dunia maya dan nyata. Maya itu metaverse, nyata itu ya dunia nyata gitu. Anda terlihat high profile di dunia nyata, tetap punya slow growth ya dalam profit jam tangan dibandingkan kripto. Minusnya high profile ini bisa menjadi plus, bisa juga menjadi minus karena dia mencolok. Maksudnya mencolok ketika ya mungkin uang kita nggak tahu ya dari sejak pandemi di mana bisnis dan keuangan setiap orang mungkin ada yang susah, ada yang enggak. Tapi bagi orang yang tidak gampang bisa menjadi biang kejahatan ya. Kan mencolok nih, apalagi kalau misalnya Anda memakai jam white gold atau white gold nggak terlalu kelihatan lah, tapi kalau udah ada gold, berlian gitu kan nyala gitu, bercahaya, jadi menarik perhatian aja, bisa menjadi penjamretan, bisa menjadi wah kekerasan, bisa jadilah. Itu minusnya. Sedangkan kalau misalnya kripto kan walaupun kita nyimpan aset di kripto kan orang nggak tahu gitu, kurang lebih begitu. Nah, singkat cerita ginilah, mungkin saya boleh ralat lah teman-teman yang tadi saya cerita bahwa saya pilih yang mana. Sebenarnya nggak ada yang lebih baik teman-teman menurut saya. Tergantung Anda udah banyaknya ke jam tangan atau banyaknya ke kripto nih. Kalau Anda udah banyaknya ke kripto, mungkin Anda boleh membeli yang namanya jam tangan. Tapi kalau Anda udah banyak jam tangan, mungkin saatnya gitu. Tapi sekali lagi ya teman-teman, investasi tanpa belajar itu namanya berjudi. Tapi kalau investasi dengan mendalami dan belajar juga sabar gitu, itu baru yang namanya investasi. Oke teman-teman, hari ini videonya singkat aja. Saya pengen cerita tentang Watch and Crypto, dan ke depan mungkin saya pengen bahas tentang dua topik ini sih teman-teman. Tapi secara obrolan santai, seperti kita di tempat coffee shop gitu ya, coffee shop. Jadi seperti obrolan yang bukan terlalu harus penuh dengan data real gitu, tapi kita obrolan santai aja gitu, kayak ya, but it's not financial advice. Jadi ini juga cuma sekedar have fun aja. Semoga bisa membawa manfaat dan hiburan buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.